Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta izin kepada Bapak Agung Sulistyo selaku dosen pengampu mata kuliah Personal Development untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya Hairul Muminin selaku moderator. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kami yang lain. Ada Abda Aina, Alvin Haikal, Nerbita Sherly, dan terakhir Risma Seventeen. Adapun judul yang kami bahas adalah Overthinker, Action Seeker and Wallflower Perfection of Clinical Science Disorders in Adolescence. Gangguan kecemasan klinis. Gangguan kecemasan klinis sangat lazim mempengaruhi sekitar 264 juta orang di seluruh wilayah dunia berdasarkan data dari Becker dan kawan-kawan tahun 2013, Baja dan kawan-kawan tahun 2014, dan dari organisasi WHO 2017. Gangguan kecemasan klinis bermacam-macam seperti 1. Gangguan panik adalah kondisi yang ditandai dengan serangan panik atau kecemasan berlebihan secara tiba-tiba. 2. Gangguan fobia adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan rasa takut akan diawasi, dihakimi, atau dipermalukan oleh orang lain. Yang ketiga, gangguan kecemasan umum atau GAD adalah gangguan yang muncul karena rasa cemas atau khawatir yang berlebihan dan tidak terkendali terhadap berbagai hal dan kondisi. Stigma penyakit mental ditandai dengan rasa khawatir yang persisten, timbulnya rasa takut yang berlebihan, atau tidak semestinya muncul dengan gangguan pada perilaku normatif. Biasanya muncul pertama kali pada anak-anak atau remaja. Berdampak pada pencarian bantuan yang dialami oleh mayoritas orang muda yang mengalami gejala kecemasan. Definisi stigma. Stigma didefinisikan sebagai diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan kepemilikan mereka atas beberapa karakteristik sosial yang tidak diinginkan, atau proses di mana deteksi isyarat bahwa seseorang memiliki, misalnya penyakit mental, mengaktifkan stereotip negatif dan didukung, prasangka atau diskriminatif terhadap orang lain. Penelitian stigma kecemasan melampaui rasa takut. Yang pertama adalah ketakutan yang ditimbulkan oleh stereotip adalah alasan utama untuk menstigmatisasi respon pelaku seperti pengecilan sosial. Yang kedua adalah stereotip atau penyakit mental dianggap lebih rendah bila dibandingkan dengan penyakit mental lainnya seperti skizofrenia. Yang ketiga adalah cenderung tidak mendukung persepsi bahaya dan ketidakpastian bagi orang dengan kecemasan sosial bila dibandingkan dengan psikologis. Kemudian yang keempat adalah penelitian dengan remaja Jepang yang dilaporkan oleh Yoshioka DKK 2014, di mana stereotip berbahaya atau tidak dapat diprediksi paling tidak mungkin didukung untuk orang dengan fobia sosial bila dibandingkan dengan orang yang digambarkan menunjukkan gejala skizofrenia atau depresi. Yang terakhir yaitu kasus kecemasan itu lebih mungkin dikaitkan dengan persepsi menyalahkan dan tanggung jawab pribadi daripada gangguan lainnya, dan merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap sikap negatif dan niat perilaku diskriminatif dalam literatur kesehatan mental anak dan remaja menurut Hennessy DKK 2008 dan Kausik DKK 2006. Stigma penyakit mental berfokus pada reaksi terhadap depresi dan skizofrenia di masyarakat umum dan mencatat hubungan yang meluas antara penyakit mental dan stereotip kekerasan, bahaya, dan ketidakpastian. Temuan penyakit stigma pada orang dewasa meliputi yang pertama adalah anak-anak dengan kesulitan kesehatan mental juga dilaporkan menerima stereotip negatif, prasangka, dan diskriminasi, penolakan atau viktimisasi teman sebaya. Hal tersebut berdampak
buruk pada kesejahteraan psikologis dan fisik. Yang kedua adalah penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dapat mengidentifikasi perilaku yang menyimpang dari norma dan menstigmatisasi orang lain menurut Hennessy DKK 2008, Well 2002. 3 gangguan kecemasan klinis. Yang pertama, tidak normal secara sosial. Perilaku abnormal adalah perilaku yang menyimpang dari norma yang diamati di lingkungan normal masyarakat, tetapi dianggap oleh para ahli dapat diterima atau bahkan diperlukan dalam keadaan tertentu. Perilaku abnormal dapat mencangkup pikiran dan perasaan, bertindak dengan cara di luar perilaku normal, atau respons yang tidak sesuai dengan keseharusannya sebagai manusia di tempat ia berada terhadap faktor lingkungan seperti tekanan, trauma, atau pelecehan. Gangguan seperti ini menjadi suatu masalah, seringkali dapat mengakibatkan penyakit mental yang parah, bahkan bunuh diri. Orang yang menderita gangguan mental seperti abnormal sering menyalahkan diri sendiri atas perilaku mereka. Mereka percaya bahwa mereka pasti telah melakukan sesuatu yang salah untuk menerima hasil ini. Tidak seorang pun pantas untuk disalahkan atau dihakimi atas sesuatu yang dilakukan atau sedang dilakukan orang lain. Ciri-ciri dari mereka yang memiliki gangguan abnormal yaitu seperti menyendiri, merasa dirinya pecundang, berbicara kasar, canggung, tertutup, tidak ingin bertemu dengan orang banyak, tidak pernah pergi kemanapun, pemalu, dan tidak percaya diri. Kriteria perilaku abnormal. Yang pertama, perilaku yang tidak biasa, melihat dan mendengar sesuatu yang orang lain tidak merasakan atau merasa panik yang berlebihan, seperti ketika berada dalam lift, padahal semua orang memakai lift yang sama. Yang kedua, perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial atau melanggar norma sosial. Contohnya, homoseksual dianggap normalitas bagi lingkungan sosial di Indonesia, tetapi ada beberapa negara yang menganggap homoseksual sebagai hal yang wajar dan dilegalkan. Yang ketiga, persepsi atau interpretasi yang salah terhadap realitas. Mengalami suatu halusinasi yang berlebihan itu dianggap tidak wajar bagi budaya kita. Yang keempat, orang-orang tersebut berada dalam stres personal yang signifikan. Kondisi stres personal yang diakibatkan oleh gangguan emosi seperti kecemasan, ketakutan, atau depresi dapat dianggap sebagai abnormal. Yang kelima, perilaku maladaptif atau self-defeating. Perilaku yang membatasi kemampuan kita untuk berfungsi dalam peran yang diharapkan atau untuk beradaptasi dengan lingkungan kita juga dapat disebut sebagai abnormal. Yang keenam, perilaku berbahaya. Perilaku yang menimbulkan bahaya bagi orang itu sendiri ataupun orang lain dapat dikatakan abnormal. Dalam hal ini, konteks sosial juga menjadi masalah yang penting. Dengan ini telah menunjukkan bahwa remaja yang memiliki reputasi berinteraksi sosial yang tidak berhasil lebih cenderung dikucilkan oleh teman-temannya. Karena hubungan dengan teman sebaya sangat penting bagi remaja. Implikasi dari persepsi sosial negatif tentang kecemasan terhadap hubungan dan dukungan teman sebaya ini menjadi perhatian. Menyalahkan dan meremehkan. Perilaku menyalahkan diri sendiri atau self-blame merupakan suatu siksaan emosional yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri. Alasan mengapa sering menyalahkan diri sendiri. Yang pertama, memiliki kepribadian obsesif. Orang dengan kepribadian obsesif menetapkan standar yang terlalu tinggi dan berusaha untuk melakukan segala hal dengan sempurna dan tertata. Orang dengan kepribadian seperti ini cenderung akan menyalahkan diri sendiri jika ada suatu masalah. Yang kedua, kebiasaan mengkritik diri sendiri. Dengan terlalu sering mengkritik diri sendiri, biasa berujung pada menjelek-jelekan, menyalahkan, atau membesar-besarkan kesalahan diri sendiri. Yang ketiga, trauma masa lalu. Perilaku menyalahkan diri sendiri rentan terjadi pada orang yang pernah mengalami trauma di masa kecil. Anak-anak belum mengerti motif perlakuan orang lain terhadapnya, sehingga ia bisa merasa bahwa kejadian traumatis tersebut disebabkan oleh kesalahannya. Dan pola pikir ini bisa terus berlanjut hingga dewasa dan berkembang menjadi kebiasaan menyalahkan diri sendiri setiap ada masalah. Yang keempat, depresi. Kondisi ini akan membuat penderitanya merasa tidak percaya diri dan merasa bahwa semua masalah yang terjadi disebabkan oleh dirinya.
Terkadang sifat suka menyalahkan diri sendiri juga mungkin bisa lebih sering terjadi pada orang yang terlalu baik dengan orang lain. Sikap meremehkan merupakan sikap merasa lebih baik, mengabaikan, memandang remeh, serta suka menghina orang lain. Tidak ada alasan yang dibenarkan untuk berlaku suka meremehkan orang lain. Dampak suka meremehkan orang lain: yang pertama, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, terlalu banyak bicara dan berpendapat mengenai sesuatu yang tidak dikuasai dan berpura-pura mengetahui segalanya. Yang ketiga, terus-menerus merasa diremehkan akan membuat orang-orang tidak disukai. Yang keempat, sikap yang sedang menggurui akan membuat orang menjauh karena terlalu lelah untuk berinteraksi. Yang kelima, orang yang senang meremehkan orang lain tidak suka menerima kritik, bahkan tidak mau mendengarkan orang lain. Maka tidak mengherankan jika orang lain akan mulai membicarakan orang tersebut di belakang. Yang keenam, tidak ada yang ingin berurusan dengan seseorang yang senang meremehkan orang lain. Hal ini akan mempersulit memiliki jaringan atau relasi. Yang ketujuh, orang yang senang meremehkan orang lain akan menarik penilaian buruk bagi dirinya sendiri. Jika terus-menerus mempertahankan sikap suka meremehkan orang lain, maka tidak mengherankan jika kemudian satu persatu hubungan yang dibangun dengan orang lain akan hancur, baik hubungan dengan rekan kerja, keluarga, pertemanan, maupun percintaan. Konsep dualisasi klinis dan non-klinis. Adapun ciri-ciri kecemasan klinis diantaranya yaitu: yang pertama, tumbuhnya rasa kegelisahan dan kegugupan yang berlebihan. Kedua, perilaku menghindar. Ketiga, perilaku terguncang. Keempat, rasa khawatir yang berlebihan tentang sesuatu. Yang kelima, perasaan terganggu akan ketakutan yang terjadi di masa depan. Keenam, merasa terancam oleh orang atau peristiwa. Ketujuh, ketakutan dan hilang kontrol. Kedelapan, tidak mampu memikirkan pikiran negatif. 9, ketakutan akan tidak mampu menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir adalah perasaan bersalah yang berlebihan. Tipe-tipe kecemasan klinis. Yang pertama, gangguan panik. Kedua, gangguan cemas menyeluruh. Ketiga, gangguan obsesif. Keempat, gangguan fobia. Dan yang terakhir adalah gangguan stres. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tanggung jawab pribadi, kelemahan dan perasaan bersalah terhadap mereka dengan gangguan kecemasan yang umum konsisten dengan penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan keyakinan lemah tidak sakit lebih tinggi dalam kecemasan sosial daripada gangguan seperti skizofrenia. Penelitian ini menunjukkan bahwa remaja mungkin meremehkan teman sebaya dengan gangguan kecemasan, melihat kecemasan klinis kurang sebagai penyakit yang memerlukan bantuan profesional dan lebih dari kelemahan pribadi untuk diatasi. Hal ini sangat kontras dengan realitas gangguan kecemasan sebagai penyakit parah yang berpotensi menyebabkan kecacatan yang signifikan di seluruh dunia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.